Harga motor saat ini seperti sudah di luar nalar. Motor Matic entry level sudah menyentuh angka 20 juta rupiah. Matic Premium 150cc sudah menyentuh angka 40 juta lebih untuk tipe tertingginya. Kemudian untuk motor sport fairing 150cc juga udah menyentuh harga 40 juta lebih untuk tipe tertingginya. Dan lebih membingungkannya lagi, motor Matic 250cc harganya udah tembus lebih dari 70 juta rupiah. Dengan adanya hal ini, terkadang beberapa orang jadi mundur untuk membeli motor baru, karena bagaimanapun semua terasa seperti kemahalan. Menariknya adalah, di luar dari itu semua, udah harganya mahal, setiap tahunnya ada aja kenaikan harganya, entah naik 300, entah naik 1 juta dan seterusnya. Bahkan dalam waktu 2 tahun aja, beberapa motor harganya ada yang naik sampai 2 juta rupiah. Dengan kondisi ini, kita menjadi berpikir dan bertanya, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Apakah produsen selalu ingin mendapatkan keuntungan lebih dengan menaikkan harga motor terus-menerus? Dan sebenarnya seberapa besar produsen mendapatkan margin dalam setiap satu unit motornya? Apakah mereka tidak takut kehilangan pasarnya dengan menaikkan harga secara pelan-pelan tapi pasti? Oke, pertama-tama kita bahas dulu. Mungkin kita pernah dengar istilah produsen sepeda motor untungnya tipis. Karena motornya akan selalu dijual dengan harga yang kompetitif, makanya mereka harus jual secara kuantiti supaya bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Sebenarnya istilah atau pernyataan ini tidak sepenuhnya salah, tapi sayangnya hal ini juga tidak sepenuhnya benar. Gini, jika kita mengacu terhadap hal tersebut, memang benar kalau dibandingkan dengan mobil mewah atau motor gede, margin keuntungan per unit motor kecil itu relatif rendah. Tapi ada satu hal yang dilupakan, yaitu volume. Motor konvensional adalah produk massal, sebagai contoh di Indonesia. Di negara tercinta ini, motor bisa terjual jutaan unit per tahunnya. Dan tentunya kita semua tahu produsen mana yang bisa konsisten terus-menerus menjual motor dalam kuantiti jutaan unit per tahunnya. Ya, tentu aja Honda. Kita ambil contoh di sini. Katakanlah Honda bisa mendapatkan keuntungan bersih sebesar 1 juta rupiah dalam setiap unit motornya. Dan dalam setahun mereka bisa menjual katakanlah 1 atau 2 juta unit per tahunnya. Yang berarti keuntungan mereka dengan margin terkecil aja ada di angka 1-2 triliun rupiah per tahunnya. Namun sayangnya sampai saat ini belum ada laporan resmi seberapa besar keuntungan produsen motor untuk satu unit motor yang terjual. Tapi hal ini bisa kita lihat berdasarkan laporan keuangan pabrikan, struktur industri, dan praktik manufaktur mass market yang pernah dipublikasikan. Dan jika dilihat dari hal tersebut, rata-rata margin kotor produsen dalam satu unit motor bisa mencapai 20-30% dari harga motor. Namun semua ini masih kotor, yang mana belum dipotong biaya pemasaran, administrasi, distribusi internal, pajak perusahaan, depresiasi pabrik, dan lainnya. Dan kalau udah dikurangin ini itu semua, margin bersihnya biasanya akan muncul di angka 8-12% per unitnya. Kita ambil contoh lagi, jika sebuah motor memiliki harga 30 juta rupiah dan margin bersihnya ada di angka 8%, maka yang akan didapatkan produsen sebesar 2,4 juta rupiah. Dan jika 10%, maka 3 juta rupiah, dan jika 12%, maka 3,6 juta rupiah. Dan rata-rata keuntungan produsen kurang lebih segini. Menariknya lagi adalah ini bukanlah keuntungan yang besar sebenarnya jika kita melihat per satu unitnya, karena dengan keuntungan cuma 8-12% dengan modal yang besar, tentu aja hal ini seperti tidak relevan. Tapi balik lagi, jumlah produksinya sangat besar dan pasarnya sangat besar. Kita ambil contoh lagi, jika produsen mendapatkan keuntungan bersih 8% dengan motor harga 30 juta rupiahnya dengan kuantiti rata-rata 1 juta unit per tahunnya, maka produsen tersebut sudah bisa mendapatkan keuntungan 2,4 triliun rupiah per tahunnya, yang pada akhirnya ini bukan angka yang kecil. Sampai titik ini udah jelas, produsen mendapatkan keuntungan tidak lebih dari 12%. Namun menariknya, jika keuntungan mereka maksimal di 12% dan dalam skala industri mereka bisa mendapatkan triliunan rupiah per tahunnya, tapi kenapa setiap tahun ada aja kenaikan harganya? Apakah produsen motor serakah? Sebenarnya nggak juga, karena faktanya biaya produksi motor tidak pernah benar-benar stabil. Setiap tahun biasanya ada aja komponen yang naik harganya, misalnya harga baja dan aluminium. Dan ini adalah material paling krusial di sebuah produsen motor, karena mulai dari rangka, mesin sampai komponen pendukung terkadang menggunakan bahan ini. Makanya untuk mensiasati harga yang terus bergejolak, banyak produsen yang sudah mengalih fokuskan produksiannya dari logam ke plastik. Misalnya di beberapa head motor Yamaha sudah ada yang menggunakan plastik, dan beberapa part motor Honda yang tadinya besi jadi plastik juga. Tapi sayangnya sudah diganti plastik, harganya masih juga ikut naik. Kenapa bisa? Sayangnya lagi, harga plastik dan karet biasanya bahan bakunya berasal dari petrokimia yang harganya sangat sensitif terhadap harga minyak dunia. Dan kalian tahu harga minyak dunia bagaimana? Ya, sangat fluktuatif.
Apalagi jika mengingat harga rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat dan hal ini terus memperparah kondisi ekonomi secara masif. Rupiah melemah yang berarti semua menjadi terasa mahal, bahkan untuk sekelas motor yang sudah diproduksi secara CKD. Tapi ada satu hal yang pasti di sini, produsen tidak bisa mengalami penurunan keuntungan yang bersih. Dan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, keuntungan bersih produsen bisa banyak jika penjual mereka banyak dan terus stabil. Masalahnya adalah volume penjual motor tidak selalu naik, bahkan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir cenderung stagnan. Yang berarti kalau volumenya stagnan sementara biaya produksi terus fluktuatif, berarti satu-satunya cara untuk menjadi profit adalah menaikkan harga secara perlahan. Dan hal ini sebenarnya normal-normal aja. Dan hal ini juga yang menjaga konsumennya tetap akan membeli motor secara baru tanpa menyadari apa yang terjadi. Jadi ya, tanpa adanya penjelasan terhadap kenaikan harga ini terhadap konsumen, tanpa adanya pembaharuan, tanpa adanya facelift dan lainnya, produsen berhak menaikkan harga setiap tahunnya. Pelan tapi pasti. Dan kalau kalian udah nggak ngikutin harga motor dalam waktu 3-5 tahun terakhir, kalian mungkin akan kaget. Kok motor yang tadinya murah dan terjangkau saat ini harganya mahal? Dan hal ini akan merujuk ke satu pemikiran lagi. Harga motor saat ini serasa sudah tidak sepadan. Mungkin ini adalah pemikiran yang normal, apalagi dengan kondisi ekonomi Indonesia yang cenderung stagnan gini-gini aja. Tentu aja ini menjadi pemikiran yang normal banget. Bahkan dalam kondisi ini, beberapa orang saat ini lebih memilih membeli mobil bekas daripada beli motor matic premium. Karena hal tersebut dinilai lebih relevan. Lagi pula, mobil dengan harga 50 juta ke bawah saat ini udah bisa dibilang cukup oke dan layak dibeli. Jadi ya, pemikiran ini sebenarnya nggak salah 100%. Tapi baik lagi, walaupun produsen menaikkan harga hampir konsisten di setiap tahunnya, bahkan dalam kondisi penjualan bagus sekalipun, terkadang hal ini dilakukan untuk mengganti uang riset. Sebagai contoh, Yamaha X-Max. Yamaha X-Max mengalami kenaikan harga karena Yamaha akhirnya berhasil membuat visor Yamaha X-Max bisa naik turun secara elektronik. Dengan adanya fitur itu aja, Yamaha X-Max langsung mengalami kenaikan harga beberapa persen. Mungkin hal ini terdengar seperti lelucon, walaupun terkadang kalau kita melihat dari perspektif yang berbeda ini adalah memang lelucon, tapi terkadang produsen harus memberikan hal tersebut agar kenaikan harganya tidak terlalu terlihat dan mengada-ngada bagi konsumennya. Walaupun mereka terkadang harus berinvestasi terlebih dahulu, tapi pada akhirnya mereka bisa menikmati hasil kenaikan harga tersebut supaya margin mereka tetap stabil. Jadi ya, terkadang produsen hanya ingin mempertahankan marginnya aja. Mereka tidak mau berkurang, kalau lebih pun mereka tetap hanya bermain di volume bukan kenaikan harga yang mahal. Dan kalau kalian mau bukti lebih lanjut, lihat aja Suzuki. Motor entry level mereka bisa dikatakan memiliki harga yang paling mahal di antara kompetitornya, yang mana motor matic bermesin 125cc aja dijual mulai dari 25 juta rupiah. Sedangkan misalnya Yamaha cuma menjual motornya di bawah harga 22 juta rupiah untuk kelas 125cc. Tapi Suzuki kondisinya tetap mengenaskan, walaupun penjualannya cenderung bagus dan tembus target dari segi volume mereka, tapi tetap aja keuntungan mereka ya gitu-gitu aja. Nggak yang tiba-tiba memiliki keuntungan besar karena menjual motor dengan harga yang cukup mahal. Tapi kan motor mereka CBU, seharusnya keuntungan mereka lebih besar karena tidak ada riset dan produksi di sini. Sebenarnya semua sama aja, karena pada akhirnya produsen hanya akan mendapatkan keuntungan bersih kurang dari 15%, dan rata-rata maksimal hanya di 12%, mau itu CBU, CKD, atau apapun itu. Jadi ya, jika harga motor terus naik, jika kualitas motor terus menurun, sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan 100% kondisi ini ke produsen, tapi lebih ke nilai ekonomi negara kita. Tapi kalau perihal spakboard miring, apalagi miringnya udah dari rangkanya, ya itu sih emang salah produsennya. Iya kan? Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.